Kalau saudara menghadapi persoalan di dunia aja, saudara butuh lawyer, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Jelas saudara, kita ini butuh lawyer. Kenapa? Karena kita ini memang belum sempurna. Persoalan dunia ini orang kejar-kejaran dengan kecanggihan, dengan kemajuan dunia. Kemudian masalah COVID yang masih belum selesai, ditambah lagi dengan sekarang ada Japanese encephalitis, virus yang disebarkan oleh nyamuk Jepang katanya, yang sudah melanda di seluruh Australia. Persoalan satu belum selesai, tambah persoalan lagi. Masalah COVID belum selesai, tanggal 24 Februari yang lalu terjadi perang Rusia-Ukraina. Saudara, kelihatannya perangnya di Ukraina, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Sampai hari ini saudara dan saya ngalamin dampaknya. Harga petrol sudah lebih dari $2 per liter. Ya. Harga pangan naik semua. Semua tidak ada yang turun, semua naik semua. Karena terjadi embargo ekonomi di dunia terhadap Rusia. Dan akibatnya semua naik. Karena Rusia saat ini mengerem 250 produknya yang biasa diekspor ke luar negeri, nggak dilepas ke luar negeri. Semua kebingungan. Kita tahu Rusia dan Ukraina itu adalah penghasil gandum 30% dunia, supply dari mereka. Bayangin kalau 30% ini nggak dilempar ke pasaran, saudara. Ya. Orang membutuhkan, bahkan di Indonesia, negara yang penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sekarang minyak gorengnya langka. Saudara bisa lihat ya, ketidakpastian tiap-tiap hari semakin banyak. Jadi tidak heran orang tuh panik menghadapi kehidupan pada hari ini. Ya. Saudara kalau melihat berita-berita di Indonesia, kasihan juga. Mereka antri minyak goreng sampai masuk Guinness Book of Record. Lebih dari 5 km orang antri minyak goreng, bayangin saudara. Belum pernah terjadi seumur hidupnya bangsa kita. Nah kalau dunia ini tidak pasti, padahal kepastian itu merupakan kebutuhan orang, kebutuhan manusia. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita ya masih bisa menganggap biasa satu kehidupan rohani yang naik turun, pasang surut, maju mundur dengan tidak pasti? No. Semua orang butuh kepastian, baik dalam kehidupan dunia, demikian juga kehidupan rohani kita, butuh kepastian. Nah, bagaimana orang percaya bisa punya kepastian dalam kehidupannya? Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Karena itu mari kita baca sama-sama lebih dulu kitab Ibrani, pasal yang ke-7 ayat 20 sampai 28. Kita masih dalam seri Ibrani, kitab Ibrani, pasal 7 ayat 20 sampai 28. Ya. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Ini bicara tentang imam siapa? Imam-imam Lewi, ya. Tetapi Yesus dengan sumpah diucapkan oleh Dia, Bapa yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, guarantor of a better covenant. Dan dalam jumlah yang besar, imam-imam Lewi ini, mereka telah menjadi imam
karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudara, untuk bisa bicara tentang kepastian, ada 3 hal yang saling terintegrasi, yang saling terpadu dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apa itu? Pertama, bicara tentang kriteria orang percaya. Sebab saudara tahu bahwa semua janji Tuhan di dalam Alkitab ini hanya berlaku untuk orang percaya. Janji Alkitab ini tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya. Hukum-hukumnya Tuhan tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya. Karena itu kriteria orang percaya ini menjadi penting, saudara. Karena sudah menjadi rahasia umum, banyak orang mengaku percaya tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Matius 7 ayat 21-23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa ternyata orang percaya itu bukan orang yang mengaku percaya. Rajin ke gereja, mengaku jadi orang Kristen, rajin dalam pelayanan, bukan berarti terus langsung termasuk orang percaya. Matius 7 ayat 21-23 ini bicara tentang orang-orang di dalam komunitas orang percaya. Komunitas orang yang menyebut nama Tuhan. Komunitas orang yang melayani Tuhan. Dikatakan di sini yang membuat mujizat demi nama Tuhan, yang bernubuat demi nama Tuhan, yang mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi dikatakan dalam ayat yang ke-23, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya. Kalau ditanya, mau tahu firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, tapi cuma mau aja, tapi nggak melakukan, saudara. Kemauannya ada, tapi tindakannya yang tidak ada. Itu sebabnya dikatakan roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ya. Karena itu orang percaya
percaya ini adalah orang yang tadi dikatakan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang melakukan, kita tidak bisa disebut orang percaya sebelum kita melakukan kehendak Bapa. Sebelum kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman, barulah kita bisa disebut percaya. Banyak orang yang cuma tahu, saudara, tapi nggak mau melakukan. Tahu baik, tapi melakukan yang baik itu dua hal yang berbeda. Banyak orang tahu harus berbuat baik, tapi nggak melakukan. Dan Yakobus mengatakan itu dosa. Kita tahu apa yang kita harus lakukan, tapi kita nggak lakukan, itu dosa. Karena itu kriteria orang percaya ini betul-betul adalah urusan yang serius. Orang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang-orang yang bertumbuh karakternya seperti Yesus. Orang-orang yang disempurnakan oleh Yesus. Orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus. Kita nggak bisa selamat kalau kecuali kita diselamatkan. Kita nggak pernah bisa sempurna kecuali disempurnakan. Karena memang selama kita hidup di dunia, hidup dalam darah dan daging ini, kita nggak akan pernah bisa sempurna kecuali disempurnakan. Kita nggak akan pernah bisa kudus kecuali dikuduskan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Yesus. Kita nggak bisa jadi orang benar kecuali dibenarkan oleh Yesus. Apa maksudnya? Karena pelayanan Yesus, maka kita ini menjadi selamat. Dari orang yang tidak selamat menjadi selamat. Karena pelayanan Yesus, karya salib Yesus, maka kita yang tidak kudus menjadi kudus. Karena apa? Dikuduskan oleh pelayanan Yesus. Kita yang tidak benar menjadi benar. Dipandang Bapa sebagai benar. Orang sempurna itu bukan orang yang tanpa cacat, saudara. Pengertian sempurna itu bukan orang yang tanpa cacat. Tidak ada orang manusia di dunia yang tanpa cacat, tidak ada kecuali Yesus. Tetapi orang-orang yang dianggap layak, yang dianggap oke, yang dianggap worth it untuk datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Ya, itu orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang menunjukkan hidupnya memberikan buah Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus seperti yang ditulis dalam kitab Galatia 5 pasal yang ke-22. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini semua adalah buah Roh Kudus. Orang-orang yang percaya hidupnya pasti menunjukkan buah ini. Kalau buah Roh Kudus ini tidak kelihatan dalam hidupnya, maka menjadi tanda tanya besar, apakah dia menjadi orang yang percaya? Apakah dia sungguh-sungguh orang percaya? Jadi orang percaya adalah orang yang karakternya seperti Yesus, bertumbuh menjadi seperti Yesus. Karena apa? Karena taat firman-Nya Yesus. Bukan hanya tahu firman, tapi taat firman, melakukan firman. Tidak ada garansi, tidak ada jaminan terhadap orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, maka berlaku setiap janji Tuhan. Kepada orang yang percaya, Yesus bisa menjadi guarantor, bisa menjadi penjamin. Dikatakan dalam kitab ayat yang ke-22 sebagai guarantor, as a guarantor of a better covenant. Satu penjamin
dari satu perjanjian yang lebih baik. Maksudnya apa? Perjanjian yang lebih baik daripada hukum Taurat. Ya. Karena Yesus melakukan pelayanannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi yang pertama, kriteria orang percaya ini yang paling penting. Saudara perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya ini termasuk orang percaya? Ini yang perlu dijawab oleh diri kita masing-masing. Betul enggak saya ini termasuk orang percaya? Apa mungkin saya ini cuma tahu firman aja tapi enggak melakukan firman? Mau jadi orang percaya tapi sesungguhnya belum jadi orang percaya. Ini pertanyaan penting, saudara. Karena tidak ada garansi, tidak ada jaminan bagi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak sungguh-sungguh percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Yang pertama, orang percaya. Nah, yang kedua, kenapa kita ini butuh pengacara, butuh mediator, butuh pembela, butuh defender, butuh lawyer, butuh pengacara kita ini. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita ini nggak bisa sempurna. Kita masih bisa berbuat dosa, masih bisa jatuh ke dalam dosa, meskipun tidak ingin berbuat dosa. Pernah nggak saudara ngalami? Saudara nggak kepingin berbuat dosa, tapi ternyata saudara berdosa juga. Kita nggak sempurna. Kita masih bisa benci, kita masih bisa iri, kita masih bisa sakit hati, kita masih bisa dendam, kita belum bisa mengampuni, kita sering tidak taat, sering marah tanpa alasan, emosional, sering merendahkan orang lain dan sebagainya. Ada rombongan persoalan yang kita sering kali lakukan, problem-problem dalam hidup ini. Makanya Rick Warren berkata, hidup ini adalah rangkaian masalah, gerbong masalah. Karena persoalan yang satu belum selesai, timbul persoalan yang kedua. Yang kedua belum selesai, timbul persoalan yang ketiga. Nah, kalau kita di dunia aja, kita punya problem. Saudara punya persoalan, katakanlah punya persoalan di depan penghakiman, hakim. Saudara butuh lawyer. Di dunia ini aja kalau saudara punya persoalan, masalah hukum, saudara butuh lawyer. Apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Sama, saudara. Kebutuhan kita sama. Kalau kita punya persoalan, bisa punya persoalan di dunia ini, kita juga bisa punya persoalan di hadapan Tuhan. Kira-kira menurut saudara lebih banyak mana kemungkinannya persoalan di dunia sama persoalan di hadapan Tuhan? Siapa yang berkata lebih banyak persoalan dunia, Pak? Siapa yang berkata lebih banyak persoalan di hadapan Tuhan? Iya. Persoalan di hadapan Tuhan itu lebih banyak daripada persoalan dunia. Betul? Saudara masih bisa berhati-hati menjaga supaya saudara tidak melanggar hukum di dunia. Tapi kadang-kadang persoalan di hadapan Tuhan itu yang gak kelihatan mata jadi persoalan, saudara. Saudara iri hati gak ada yang tahu dan tidak pernah dianggap melanggar hukum. Saudara benci sama orang, benci diam-diam, gak ada yang tahu dan tidak melanggar hukum. Tapi di hadapan Tuhan urusan besar, saudara, betul enggak? Jadi persoalan di hadapan Tuhan itu lebih banyak daripada persoalan di hadapan dunia. Kalau saudara menghadapi persoalan di dunia aja, saudara butuh lawyer, apalagi di hadapan Tuhan. Amin. Jelas, saudara, kita ini butuh lawyer. Kenapa? Karena kita ini memang belum sempurna. Seumur hidup kita ini gak pernah sempurna.
Markus 14:38 berkata, roh itu penurut tapi daging itu lemah. Nah, tapi orang yang lemah seperti ini menurut Matius 5 ayat 48 disuruh sempurna. Matius 5 ayat 48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna, saudara. Be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Wow. Jelas ya saudara ya. Dari sini kita kelihatan bahwa kita ini butuh pengacara, butuh lawyer saudara. Karena kita tuh memang gak sempurna. Cinta kita gak sempurna, ketaatan kita gak sempurna, rendah hati kita gak sempurna, kebaikan hati kita gak sempurna, semuanya serba gak sempurna. Padahal Tuhan suruh kita sempurna, dituntut untuk sempurna. Wow, itu sebabnya butuh lawyer, amin. Butuh pelayanan Yesus sebagai lawyer kita, sebagai pengacara kita, untuk membela urusan kita di hadapan Bapa. Sehingga ketika Bapa melihat Yesus, ketika Bapa melihat kita, Bapa melihat Yesus yang sempurna. Sehingga kita dianggap sempurna. Amin. Sehingga kita boleh mendekat ke hadapan tahta kasih karunia Allah. Kalau enggak, hopeless kita saudara. Tidak ada harapan kita. Tanpa karya salib Yesus di Golgota, tidak punya harapan kita. Sudah enggak bisa sempurna, enggak bisa mendekat kepada Tuhan, enggak ada yang bela di hadapan Tuhan. Orang Jerman bilang Amsyong, hopeless. Ya. Itu sebabnya kita butuh pengacara. Ini sudah diajarkan Tuhan mulai dari perjanjian lama. Makanya dalam perjanjian lama ketika orang berdosa dan orang itu mau supaya dosanya diampuni, orang berdosa itu harus memotong korban, darahnya harus diserahkan kepada imam besar, sama imam besar darahnya ini dibawa masuk ke ruang mahasuci. Lalu darah ini dipercikkan di atas tabut perjanjian untuk diperdamaikan dengan Allah. Ketika Bapak melihat darah di tabut perjanjian, maka dosa orang itu diampuni. Saudara perhatikan di sini. Orang berdosanya ada di mana? Di halaman. Orang berdosa ini tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Ke ruang suci aja nggak boleh. Cuma imam yang boleh masuk ke ruang suci. Apalagi ruang maha suci. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha suci. Orang berdosanya ada di halaman sana. Mempersembahkan korban bakaran. Ada di halaman. Orang berdosanya di sana. Darahnya yang mewakili orang berdosa ini masuk di ruang mahasuci, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Darahnya korban yang menjadi wakilnya orang berdosa tadi di hadapan Allah. Waktu saudara kena COVID, dulu ada peraturan ya, sekarang mungkin peraturan sudah dicabut ya. Dulu ada peraturan, kalau orang kena COVID, keluarganya tidak boleh mendekat, betul? Kalau mendekat bisa dianggap melanggar peraturan, bisa dihukum, bisa didenda, karena dianggap melanggar hukum, saudara. Keluarganya itu mengasihi anggota keluarganya yang kena COVID, tapi dia tidak bisa dekat sama dia. Tetap mencintai keluarganya yang kena COVID, tapi tidak bisa dekat. Karena apa? Dilarang. Hukum negara melarangnya. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Tapi dia tidak bisa dekat sama dosa. Nangkep gak saudara? Tuhan cinta orang berdosa. Yes.
Tapi Tuhan tidak bisa dekat dengan dosa. Ada pembatas. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan ada yang membatasi antara Tuhan dengan kita, orang berdosa, yaitu apa? Dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita. Tuhan tidak pernah kehilangan kasih-Nya terhadap kita, tetapi dosa kita yang melarang kita untuk dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya fungsi imam besar tadi yang membawa darah korban dari penyembelihan di halaman masuk ke dalam ruang maha suci tadi itu untuk dipercikkan di atas tabut perjanjian. Ini fungsi imam, ini fungsi mediator, ini fungsi sebagai lawyer, sebagai pendamai antara orang berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Dengan demikian terjadi pengampunan. Ketika Tuhan melihat darah ini, dosanya diampuni. Karena sudah ada yang dibayar. Ini fungsi imam. Dan fungsi imam ini menurut peraturan hukum Taurat dilakukan hanya oleh orang Lewi, keturunan Harun. Tidak boleh yang lain. Hebatnya Tuhan ya. Begitu striknya Tuhan. Kalau orang Lewi, kalau bukan orang Lewi nggak bisa jadi imam. Nah, fungsi imam ini itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai pengacara kita orang percaya. Sebagai pembela, sebagai lawyernya, pengacara di hadapan Bapa. Yesus bukan hanya membawa darah korban seperti imam besar tadi. Imam besar ini dia sendiri punya dosa. Jadi sebelum dia membawa darah korban umat yang berdosa tadi, yang mau diampuni dosanya tadi, imam besar ini harus mengorbankan korban untuk dosanya sendiri dulu. Baru dia bisa membawa darah korban umatnya yang berdosa. Nangkep ya saudara ya? Jadi imam besar menurut peraturan Lewi ini adalah imam besar yang penuh kelemahan. Imam besar yang tidak sempurna. Imam besar yang terbatas. Imamatnya terbatas. Terbatas harus orang Lewi. Terbatas kalau dia sudah mati, sudah bukan jadi imam besar lagi. Kalau punya anak, jabatannya dilanjutkan anaknya. Tapi kalau nggak punya anak, jabatannya dilanjutkan orang lain, diganti sama orang lain. Jadi imam Lewi ini adalah imam-imam yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Imam-imam yang tidak sempurna. Bawa darahnya korban, bukan darahnya sendiri. Imam besar bawa darahnya korban tapi nggak pernah mencucurkan darahnya sendiri. Tapi Yesus adalah imam besar yang sempurna. Karena dia bawa darahnya sendiri. Dia mati di Golgota, dia disalib, dia mencucurkan darahnya sendiri, dan darahnya dipersembahkan kepada Bapa, di hadapan Bapa. Dia jadi imam besar dengan membawa korban darahnya sendiri. Itu sebabnya Yesus adalah imam besar yang sempurna. Yang ketiga, kenapa kok harus kekal? Jadi yang pertama tadi ya, kriteria orang percaya. Kedua, orang percaya ini butuh pengacara, butuh imam besar, butuh lawyer, butuh mediator, butuh pendamai. Yang ketiga, dia harus jadi pendamai yang sempurna dan kekal. Bukan seperti
pendamai model orang Lewi tadi. Bukan seperti imamat Lewi. Itu sebabnya dikatakan Yesus ini jadi imam besar bukan karena hukum Taurat, tetapi karena peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Melkisedek ini orang biasa. Tetapi yang menyambut Abraham ketika Abraham pulang dari memenangkan perang melawan raja-raja di Kanaan pada waktu itu. Ketika Abraham pulang dari perang, Melkisedek yang disebut Raja Salem ini menyambut dia, membawa roti dan membawa anggur, memberkati Abraham, melakukan fungsi imam. Dan Abraham mengakui Melkisedek ini sebagai imam Allah yang maha tinggi. Buktinya apa? Buktinya Abraham ini mempersembahkan 1/10 dari semua miliknya kepada Melkisedek ini. Luar biasa ya. Abraham itu dipandang orang yang paling top dari pilihan Tuhan. Tuhan tuh pilih Abraham untuk jadi bapak bangsa. Bapak bangsa pilihan Tuhan. Bapak bangsa Ibrani. Dan kita tahu dari cucu Abraham, Ishak dan Yakub, dari Yakub punya 12 anak. Lahirlah 12 suku Israel. Nah, dari salah satu dari 12 suku Israel ini adalah suku Lewi, yaitu keturunan Harun. Imam pertama yang diangkat oleh Tuhan untuk mendampingi Musa pada waktu itu. Jadi saudara lihat ini, Melkisedek itu generasinya generasi Abraham. Lewi itu cucunya Abraham, Ishak, Yakub. Lewi keturunan Yakub. Jauh di sini. Harun, Musa itu ada di sini. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, baru ada hukum Taurat. Melkisedek jadi imam tidak tergantung hukum Taurat ini. Karena Lewi belum ada, imamat Lewi belum ada. Tapi Melkisedek sudah ada. Karena dia bersama Abraham. Nangkap ya saudara ya. Karena itu imamatnya Melkisedek ini tidak terbatas, tidak seperti imamatnya orang Lewi. Kita sudah bahas dalam khotbah saya yang lalu. Nah, fungsi imamat Melkisedek ini tadi itu merupakan gambaran dari imamatnya Yesus. Kalau Melkisedek meskipun belum ada imamat Lewi, belum ada hukum Taurat, dia diakui Abraham sebagai imam Allah yang maha tinggi. Yesus jadi imam besar oleh karena sumpahnya Bapa. Saudara, ini kita perlu ngerti. Orang itu bersumpah untuk apa? Mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Kan ya, orang kan berkata, sumpah. Gua sumpah, artinya apa? Bicara gua bener. Apa yang gua katakan bener. Nah, Bapak bersumpah. Ibrani 7 ayat 17. Bapak mendeklar, aku katakan kamu, engkau imam besar selama-lamanya. Saudara, kenapa kok penting sekali kita ini punya pengacara, punya imam besar yang kekal dan selamanya ini? Kenapa saudara? Ya karena saudara dan saya ini orang percaya yang hidup kekal selamanya, betul enggak? Saudara dan saya ini tidak didesain untuk hidup sementara di dunia ini aja. Bukan didesain untuk hidup temporary, bukan.
Tuhan tidak akan pernah mendesain manusia untuk tujuan temporeri, tidak. Tuhan mendesain manusia, menciptakan manusia sesuai dengan image and his likeness, sesuai dengan rupa dan gambaran Allah sendiri. Itu bukti bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia ini hidup di dalam kekekalan bersama Bapa, bersama Tuhan. Kekal selamanya. Itu sebabnya kita orang percaya ini butuh imam besar yang kekal dan sempurna selamanya. Nangkep ya saudara ya? Kalau saudara cuma hidup di dunia ini saja, saudara cuma butuh imam di dunia ini saja, saudara bisa bayar lawyer. Selesai. Tapi karena kita memang didesain untuk hidup kekal selamanya, hidup kekal di hadapan Bapa, kita butuh lawyer yang sempurna, kekal selamanya. Haleluya. Bersyukur ya, kita ini punya Yesus yang sudah melakukan fungsi imam sebagai imam besar yang kekal dan sempurna. Sehingga kita boleh punya kepastian dalam hidup ini. Saudara tahu betul bahwa hidup ini adalah hidup yang butuh kepastian. Pasti di dunia juga termasuk pasti di sorga. Hidup kekal di sorga. Karena itu saudara, orang percaya itu bisnisnya yang paling penting bukan bisnis bagaimana cari duit dan menghasilkan duit, bisa kaya raya punya deposito yang besar. Tidak, bisnis utama orang percaya itu adalah mempersiapkan dirinya untuk hidup di dalam kekekalan. Ini bisnis utamanya. Tapi kita seringkali kan enggak, kita diributkan sama urusan-urusan yang cuma selesai di dunia ini aja, betul enggak? Jarang sekali kita tuh memprioritaskan hidup rohani sebagai bisnis utama kita, sebagai urusan paling penting dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara ngerti prinsip ini, bahwa saudara dan saya ini didesain sesuai dengan rupa dan gambar Allah, itu artinya saudara dan saya didesain untuk hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Hanya orang bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya untuk hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengingatkan kita semua. Betul saudara dan saya memang belum sempurna. Tapi jangan lupa, kita punya lawyer yang sempurna. Betul kita memang mesti cari duit, butuh hidup, butuh nafkah di dunia ini. Tapi ingat, prioritasnya bukan itu. Prioritasnya adalah hidup kekal di sorga. Segala sesuatunya harus berhubungan dengan Tuhan di sorga. Kalau saudara sekolah, hubungkan sekolah saudara dengan Tuhan. Karena saudara tahu sekolah saudara itu adalah sekolah yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk cari duit, tapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara kerja, hubungkan pekerjaan saudara dengan Tuhan. Karena pekerjaan saudara itu untuk memuliakan Tuhan. Melalui pekerjaan saudara, Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Karena itu kalau saudara ingin memiliki values, memiliki nilai dalam kehidupan ini, tidak ada lain. Hidup utama saudara harus memuliakan Tuhan. Ini yang harus menjadi prioritas kita. C.S. Lewis pernah berkata, hiduplah setiap hari sebagai hidup di hari pertama dari hidup yang sesungguhnya. Maksudnya gini, saudara. Hidup di hari ini, setiap hari kita hidup ini. Bisa toh? Kita sewaktu-waktu game? Bisa toh? Karena urusan mati itu bukan urusan sakit sama tua loh saudara.
Anytime kita ini bisa dipanggil sama Tuhan. Artinya ketika saudara bisa hidup hari ini, hiduplah hari ini seperti saudara hidup di hari terakhir di bumi ini. Mesti waspada dan berjaga-jaga. Mesti mengarahkan hati kepada Tuhan. Ingat Tuhan terus, taat sama Tuhan terus. Pikirkan Tuhan terus. Apapun yang saudara kerjakan, ingat Tuhan. Karena hidup saudara adalah pelayanan saudara kepada Tuhan. Jangan pernah taking for granted. Jangan pernah anggap remeh Tuhan. Jangan pernah pandang enteng sama Tuhan. Allah, Tuhan itu nggak kelihatan. Gampang Pak. Tiap hari Minggu aja saya mikiri Tuhan. Yang penting datang ke gereja pelayanan. Oh enggak saudara. Enggak cukup itu. Hiduplah hari ini seperti hari terakhir saudara ada di bumi. Dan artinya kalau saudara hari ini adalah hidup terakhir saudara di bumi ini, berarti hari ini juga adalah hidup hari pertama saudara hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Amin. 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan hidup kita di dunia ini seperti tenda katanya. Tapi hidup kita di sorga, di dalam kekekalan, itu seperti rumah yang dibangun. Beda atau saudara? Tenda memang sementara, bentar lagi dibongkar. Tapi di sorga, hidup yang sengaja dibangun, sebuah rumah untuk selamanya. Amin. Jadi ketika saudara hidup pada hari ini, bersyukurlah. Saudara bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, aku boleh hidup hari ini. Tapi hiduplah dengan sikap hati, sikap pikiran yang benar. Yaitu seolah-olah saudara hidup di hari terakhir di bumi ini. Jadi siapkan diri saudara untuk hidup di hari pertama dalam hidup yang sesungguhnya. Jadi andai kata hari ini saudara dipanggil sama Tuhan, saudara tahu hari ini adalah hari pertama saudara hidup yang sesungguhnya. Hidup yang kekal. Amin. Jelas ya saudara ya. Yang pertama, kriteria orang percaya. Saudara jadi orang percaya apa enggak? Pikirkan baik-baik. Karena enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma saudara sama Tuhan. Pendeta saudara enggak akan bisa ngerti saudara ini orang percaya apa enggak akan tahu. Yang tahu hati dan pikiran kita itu cuma kita sama Tuhan. Yang kedua, meskipun kita belum sempurna, tidak bisa sempurna, tapi jangan pernah takut. Kenapa? Karena kita punya lawyer yang sempurna. Amin. Lawyer yang siap membela perkara kita di hadapan Bapa. Yang ketiga, kita punya lawyer bukan cuma sempurna, tapi selamanya. Selama kita ada, selama kita eksis, selama kita hidup, baik di bumi ini maupun di hadapan Bapa di surga, lawyer kita tetap sama, tidak ganti-ganti. Dia mengenal kita, dia tahu sesungguhnya kita, dan dia ngerti apa yang menjadi kelemahan dan kebutuhan kita, dan dia bela kita. Dia sudah bayar segala konsekuensi hukum yang mesti dibayar di hadapan Allah. Amin. Bersyukurlah kalau kita punya Jesus sebagai lawyer kita. Yesus pengajar aku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini tidak sempurna. Tapi kami bersyukur karena kami punya Engkau Allah yang sempurna. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Yang sudah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Sudah menyediakan untuk kami lawyer yang sempurna dan kekal. Untuk menjamin bahwa perjanjian-Mu juga perjanjian yang kekal dalam kehidupan kami. Untuk membela setiap masalah, persoalan dan kebutuhan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Bapa yang mengasihi kami, yang look after kami dari hal yang paling kecil, yang sederhana, sampai yang paling penting, yang paling besar. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.